Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik biasa teman-teman, apapun dan bagaimanapun keadaannya ya sudahlah, pokoknya kita asikin saja. Tapi sebentar ya, ini ada beberapa keluhan yang Kang Asik perhatikan dari teman-teman YouTuber pemula, kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama, subscriber saya Kang Asik hilang terus, boro-boro nambah, capek banget bikin video, sudah susah-susah yang nontonnya sedikit, kadang nggak ada sama sekali Kang Asik. Padahal video saya sudah lebih dari 1 minggu menguploadnya. Kemudian teman-teman, yang kedua, belum, saya nggak pede kayak teman-teman YouTuber lain. Saya malu kalau harus menampilkan muka di depan kamera. Jadi jangan-jangan gara-gara saya tidak menampilkan muka sehingga channel saya tidak berkembang. Dan yang ketiganya nih teman-teman, saya jadi kepengen seperti channel orang lain ramai nih Kang Asik. Ya siapa yang nggak mau ya. Kang Asik juga sama. Saya lihat ada channel yang lumayan populer. Apakah saya harus meniru gaya mereka? Insya Allah ya. Jadi ketiga poin tadi akan Kang Asik ceritakan nih pengalamannya. Tentu ya pengalaman Kang Asik selama membangun channel ini hingga video yang ke-100 hari ini teman-teman. Jadi lumayan lah, Kang Asik punya sedikit cerita dan insya Allah hal ini akan bermanfaat untuk sahabat YouTuber pemula semua tentunya. Kang Asik lupa ya, belum menyapa kabar nih sama teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat lahir batin dan berlimpah rezeki yang halal tentunya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu, bagaimana kalau kita diskusikan masalah tadi di halaman berikutnya. Baik teman-teman, masalah yang pertama ini tentang hilang dan timbulnya subscriber. Terus terang, kalau teman-teman merasa kecewa, gondok banget, pengen berhenti rasanya jadi YouTuber, berpikiran negatif, dalam kurung pokoknya galau habis bro. Hentikan semua perasaan itu teman-teman. Sebab kalau diikuti pikiran itu nanti bikin kita lelah otak ini, nanti capek ya. Jadi kejadian itu benar-benar sudah Kang Asik alami. Percayalah teman-teman bahwa sakitnya tuh di sini ya. Apa yang kau rasakan sudah aku rasakan juga ya teman-teman. Pokoknya kagak usah dipikirin. Caranya sudahlah gampang banget. Seperti ini teman-teman lah Kang Asik. Pertama nih ya, subscriber itu di awal-awal, jadi sebelum mencapai 1000 subscriber, jangan sering dilihat. Bila perlu pakai kacamata kuda kayak gini nih teman, lurus saja. Lurus aja ke depannya. Kalaupun pengen melirik ya kali-kali dikit doang. Jadi di tahap-tahap ini subscriber sudah menjadi penyakit klasik, pasti hilang timbul. Sudahlah, biasa, kita cuekin saja. Yang kedua nih, tidak usah nuduh orang berbuat spam lah, unsub lah. Pokoknya positifkan pikiran dan saya jamin insya Allah teman-teman sesama YouTuber pemula tidak ada niat untuk menghilangkan subscriber orang lain. Kang Asik yakini, sekali lagi, insya Allah teman-teman YouTuber pemula semua pada ngerti ya, pada baik-baik kok. Dan yang ketiga nih, tidak usah mencari cara untuk mengembalikan subscriber yang hilang. Ngapain teman-teman repot-repot? Sudah Kang Asik alami, capek, mending bikin konten ya. Dan untuk antisipasi hal ini, mari kita ikuti cara yang keempat, silaturahmi. Minimal sehari itu 5 sampai dengan 10 orang ke sesama YouTuber pemula. Dan nontonnya itu harus sampai dengan selesai, harus disimak ya, baru like, komen, dan subscribe. Tapi lebih bagusnya nih, mencari teman-teman YouTuber pemula itu di tab-tab komunitas YouTuber besar yang bisa dipertanggungjawabkan. Kang Asik yakin teman-teman sudah pada paham maksudnya bagaimana. Bila mungkin ada rezeki, berilah super thank ala kadarnya. Hitung-hitung promosi channel kita teman-teman, kita tidak akan rugi. Tapi kalau ada rezeki, tidak pun ini tidak apa-apa karena tidak wajib. Dan para konten kreator ataupun YouTuber besar yang sudah mempunyai subscribernya banyak, mereka pun memang tidak pernah meminta. Jadi itu tergantung kerelaan kita dan keinginan kita tentunya.
Dan yang kelima nih, cara tidak kalah jitunya teman-teman untuk mengembalikan subscriber yang sesungguhnya adalah konsisten upload video dengan kualitas konten yang menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi. Hanya itu saja obatnya tentang masalah subscriber yang sesungguhnya teman-teman. Masalah yang kedua teman-teman, kita lanjutkan. Katanya nggak pede, belum bisa menampilkan muka di depan kamera. Belum ngomongnya juga, saya ini gimana ya Kang Asik, belepotan. Setelah itu jadi baper sendiri. Jangan-jangan gara-gara saya tidak bisa menampilkan muka sendiri, sehingga channelku tidak bisa berkembang nih. Itu semua penyakit datangnya dari diri sendiri teman-teman. Maka dari itu kata Kang Asik, sudahlah, hentikan menghakimi diri sendiri. Pokoknya ayo semangat ya. Karena teman-teman perlu perhatikan ya. Pertama nih, channel pegawai jalanan, channel calon sarjana, dan channel-channel besar lainnya, emang mereka menampilkan muka gitu di depan kamera. Channel-channel besar itu tidak menampilkan muka sama sekali, tapi mereka sama suksesnya dengan channel-channel besar yang menampilkan wajah. Yang kedua teman-teman, yang namanya konten bagus untuk YouTuber pemula itu tidak harus selalu menampilkan muka teman-teman. Tidak harus yang editingnya mumpuni atau mungkin durasinya harus panjang. Sebenarnya sangat sederhana. Yang paling penting itu kehadiran channelnya sangat diperlukan. Kehadiran channelnya dimengerti. Kehadiran channelnya memberikan manfaat. Yang ketiganya adalah untuk budaya di lingkungan kita. Tapi maaf ya teman-teman, ini bukan merendahkan maksudnya, memang ini kenyataan real ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, teman-teman bisa merasakan sendiri bahwa rata-rata konsumsi netizen kita itu lebih suka dengan konten konyol, konten gosip, konten hiburan dibandingkan dengan konten-konten pendidikan ataupun konten tutorial. Yang keempat, sehingga apabila teman-teman malas untuk bicara, malas untuk nongkrongin wajah depan kamera, tapi kemampuan dan skill teman-teman bisa dipertanggungjawabkan, bisa memberikan manfaat untuk semua. Justru ini teman-teman adalah aset yang luar biasa untuk dipasarkan di platform YouTube. Jadi bagi teman-teman tidak usah banyak mengeluh, jangan berkecil hati. Ayo teman-teman, tetap semangat, kita berjuang bersama-sama dengan Kang Asik di platform YouTube ini sampai sukses sesuai dengan harapan kita. Masalah yang ketiganya teman-teman, siapapun kadang keadaan kita ingin seperti orang lain itu sangat manusiawi. Tentu keadaan kejiwaan seperti ini masih sangat normal teman-teman, tenang, nyantai aja. Karena kalau kita tidak punya perasaan seperti itu, kita tidak akan punya motivasi dan kreativitas. Hanya ada hal yang perlu kita sikapi, antara lain, pertama, kalau inginnya menjadi YouTuber ataupun konten kreator, jadilah diri sendiri. Karena itu akan lebih nikmat dan lebih muncul originalitasnya. Karena bagaimanapun karakter dan kemampuan manusia yang ada di bumi ini masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang kedua, maka untuk itu kita tidak usah ikut-ikutan membuat konten video seperti konten-konten besar yang sudah viral dan sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu subscribernya. Karena alasannya sangat sederhana teman-teman. Untuk mengikuti konten yang sudah sangat viral itu, tentu kita akan memerlukan persiapan yang sangat matang. Hal ini sudah banyak terbukti di luaran sana nih ya, bahwa mereka yang mengikuti identik dengan channel-channel besar itu kebanyakan gagal karena mogok di jalan. Kita tidak bisa harus memaksakan seperti orang lain, demikian pun sebaliknya teman-teman. Jadi yang terakhirnya, sederhanakan saja segala sesuatu itu agar tercipta kondisi yang tenang, bahagia, dan karya sendiri itu bagaimanapun lebih sangat terhormat. Jadi itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf selama dalam menyampaikan banyak salah-salah kata, dan itu semua adalah hanya karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang Kang Asik miliki. Kita berjumpa di video berikutnya. Kang Asik tentunya mohon pamit untuk undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik, pokoknya ya sudahlah teman-teman, kita asikin saja. Hari ini Kang Asik akan menyampaikan informasi masih seputar tentang thumbnail nih. Karena thumbnail itu beberapa saat ke depan akan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh besar kepada dinamisasi atau perkembangan channel kita. Baik teman-teman, sahabat YouTuber Kang Asik semua, pembahasan dan pengolahan gambar hari ini Kang Asik akan menggunakan dua buah aplikasi online yang tidak asing lagi, yaitu adalah pertama canva.com dan yang kedua adalah remove.background. Adapun praktek hari ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama nih teman-teman, membuat gambar pada thumbnail secara langsung tanpa menggunakan remove.background. Akan tetapi jangan khawatir, gambar kita akan tetap rapi karena menggunakan elemen otomatis yang disediakan oleh Canva tentunya. Dan teman-teman semua akan sangat senang dengan fasilitas dari Canva ini. Mengapa demikian? Karena semua dibikin sangat mudah oleh Canva. Kemudian yang keduanya, kita akan membuat gambar pada thumbnail dengan menghilangkan background gambarnya. Nah, ini perbedaannya. Tetapi tentu hal ini sangat mudah karena Kang Asik akan mengajak teman-teman semua bersenang-senang. Bagaimana cara kita menggunakan aplikasi online yang bernama remove.background itu? Baiklah teman-teman, kita tidak usah berlama-lama berbicara. Bagaimana kalau kita praktek di halaman selanjutnya? Baik sahabat YouTuber Kang Asik semua, kita mulai, yaitu akan membuat dua buah gambar. Yang pertama adalah dengan remove not background, yang berarti backgroundnya diangkat. Kemudian yang kedua adalah fotonya adalah tanpa kita angkat backgroundnya. Seperti biasa Kang Asik akan menggunakan canva.com dan seperti ini teman-teman lihat kursor Kang Asik, ini adalah shortcutnya. Langsung saja kita klik di sini. Seperti biasa bagi yang baru menemukan channel Kang Asik, teman-teman lihat sendiri ke sini, ini adalah canva.com URL-nya dan tampilannya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang kedua adalah sebagai remove.background, di mana fungsinya adalah untuk mengangkat background kita agar yang tertinggal hanyalah foto kita. Shortcutnya adalah seperti ini, teman-teman lihat kursor Kang Asik dan tentunya langsung saja nanti kita klik. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah URL-nya dan ini adalah tampilan situsnya, dimana pada URL teman-teman bisa ditulis seperti ini, lihat sendiri, yaitu remove.bg atau background. Baik, kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang foto kita tanpa mengangkat backgroundnya. Dan tentunya karena sekarang lagi ngetrend pada riset analisa di YouTube Studio Kang Asik, yaitu masalahnya yang lagi muncul sekarang adalah masalah monetisasi dan tentang thumbnail. Karena thumbnail ini sehubungan dengan banyak isu positif tentang perkembangan dan harapan thumbnail yang baik adalah akan membantu pada peningkatan performance channel YouTube kita tentunya. Langsung saja ya mempraktekannya, yaitu pada YouTube thumbnail saja, karena ini adalah sangat sederhana. Dan tentu kalau kita akan mempraktekkan mengenai baik itu remove.background ataupun tanpa di remove backgroundnya, foto itu kita menggunakan quit blank pada pembuatan thumbnail. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita fokus saja mengenai bagaimana sih cara menerapkan gambar yang Kang Asik maksudkan, akan dibahas pada hari ini. Tentunya teman-teman arahkan kursornya ke sini, ke background. Teman-teman mau pilih yang mana silahkan di sini. Tentunya yang instan ya. Hanya saja ini yang biasa Kang Asik gunakan adalah seperti ini. Jadi teman-teman juga barangkali nanti perlu melihat bagaimana perjalanan Kang Asik membuat thumbnail. Mudah-mudahan mengedukasi dan menginspirasi. Nah, ini adalah background yang Kang Asik gunakan. Misalnya kita akan menggunakan elemen untuk judul, misalnya seperti ini membuatnya ya. Ini adalah kita kasih warna. Asik suka sekali dengan warna biru seperti itu. Kemudian untuk border stylenya kita ambil, boleh dipilih keempat ini teman-teman sesuai selera. Misalnya pakai ini dengan border weight adalah posisi 5.
Kemudian untuk merubahnya daripada border ini adalah di sini ada keterangan border color, langsung saja kita kasih. Nah, seperti itu. Fokus lagi teman-teman kepada pembahasan bahwa kita akan membuat gambar pada thumbnail kita tentunya tanpa meremove backgroundnya. Jadi yang kita pergunakan kalau tanpa mengangkat backgroundnya menggunakan apa? Lihat kursor Kang Asik ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Mau lingkaran atau mau kotak, jadi memang ada, teman-teman tinggal mencarinya di sini. Hanya saja kalau untuk foto biasanya yang akan kita gunakan itu kalau di thumbnail seringnya Kang Asik menggunakan ini. Jadi ini praktis sekali. Seperti itu. Kalau misalnya warnanya terpisah dengan background ini, kita bisa pakai lingkaran dulu. Ini adalah sebagai dasarnya. Misalnya seperti ini. Jadi di sini sebetulnya membuat thumbnail itu adalah permainan antara warna, karena warna itu sebetulnya bisa berkomunikasi, hanya saja tidak melalui vokal tetapi melalui visual atau mata. Kenapa kita ketika melihat gambar terasa nyaman dan lain sebagainya? Itu karena sebetulnya kita pandai memadukan warna, atau lebih spesifik lagi sebetulnya bukan pandai memadukan warna, akan tetapi mengetahui bahwa antara warna A dan warna B itu sebetulnya ada satu hubungan yang bisa menimbulkan kerjasama yang bagus. Ada misalnya dua buah warna kalau disatukan juga tidak pantas seperti itu. Itu artinya bahwa warna itu bisa berkomunikasi. Dan ini teman-teman untuk background gambarnya disimpan di sini. Ini harus di depan. Kalau ditarik sini kan tidak ada caranya. Jadi ditempelkan dulu. Kita klik kanan di sini. Kemudian layer. Ini suruh ke depan, berarti bring, bawa to front ke depan seperti ini. Nah, kita tarik seperti itu. Kemudian untuk posisi gambarnya supaya di tengah yang ini, itu nanti ada ketika digerakkan, klik drag mau ke atas, ke bawah, kiri atau kanan sama saja. Nanti ketika ada garis di sini secara vertikal merah dan horizontal merah, itu artinya sudah center atau di tengah seperti ini. Nah, seperti itu sudah center. Setelah seperti ini, kita tinggal memasukkan fotonya, teman-teman. Kita bawa foto kita tentunya pada menu upload, kemudian kita bawa di sini upload filenya, dan tunggu berapa saat kita akan ngambil fotonya. Kang Asik itu sudah dipersiapkan untuk foto, gambar dan sebagainya pada folder tertentu, makanya ketika butuh kita tinggal ngambil seperti ini. Ada tulisan foto not background. Nah, kita tinggal memilih yang mana saja. Misalnya gambar foto seperti ini, kita langsung klik, kita open dulu, nanti masuk ke sini dan tunggu ini progress bar sampai warna birunya selesai. Nah, artinya yang akan kita praktekkan adalah foto ini kita masukkan ke sini tanpa mengangkat yang warna hijaunya, langsung kita klik, maka akan ke sini fotonya. Caranya teman-teman, kenapa ini Kang Asik jadi lebar? Ya gampang, kita tinggal klik kemudian tarik ke sini, klik drag ke sini, nanti akan masuk dengan sendirinya. Lihat ya, klik, kita masukkan, nah maka akan masuk. Nah, ini yang dimaksud, kita masukkan foto tanpa mengangkat backgroundnya seperti ini. Ini adalah langkah yang pertama. Kenapa Kang Asik tadi kasih gambar di sini adalah lingkaran seperti ini misalnya? Kenapa Kang Asik tadi kasih lingkaran ini? Itu adalah backgroundnya biar terlihat berbeda dengan yang nanti ini dibuat judul. Misalnya kita kasih warna apa ya? Kuning misalnya. Nah, kita cari kuning seperti itu. Jadi maksudnya ketika dibawa ke sini, nah ini akan menjadi sebuah bingkai. Itu maksudnya, dan akan terlihat kontras dan terpisah tetapi bersinergis antara warna kuning dan warna biru ini. Jadi ini teman-teman ya, langkah yang pertamanya seperti itu. Kemudian langkah yang keduanya mengangkat backgroundnya dulu. Jadi kita angkat yang ini hijaunya dulu. Jadi kita tambah halamannya tentunya seperti itu. Lakukan hal yang sama, atau misalnya mau background yang mana teman-teman bebas silakan. Misalnya kita akan menambahkan background yang biru ini seperti itu, boleh saja. Kemudian seperti tadi kita pergunakan untuk judulnya. Nah, seperti ini kita tarik, klik drag. Nah, kita ganti warnanya sedikit-sedikit ya kalau kita praktek untuk hal gambar. Dan ini sebetulnya jangan dihafal tapi dimengerti, karena pemahamannya berbeda dengan menghitung, karena gambar itu cenderung memakai rasa. Aduh, pakai rasa ya. Nah, ini ya sudah ya misalnya. Kemudian kita akan lakukan lagi adalah
dengan garis pinggirnya atau border stylenya kita gunakan mesin yang ini. Kita kasih 5 teman-teman, terlalu besar juga tidak bagus. Klik lagi, kita rubah warnanya tentu dengan yang putih masih. Nah seperti ini. Nah sekarang tidak akan menggunakan ini ya, karena kita akan mengangkat backgroundnya tadi. Caranya adalah kita sama misalnya pakai ini dulu, klik ke sini. Nah kita tarik tentunya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah misalnya kita kasih border style lagi. Nah seperti ini. Kemudian kita tinggal memasukkan fotonya ya. Misalnya foto yang tadi teman-teman, yang sudah Kang Asik bawa ya, pada posisi yaitu di upload karena sudah masuk tadi. Nah foto ini. Jadi kalau tidak menggunakan yang tadi itu, jadi ini tidak akan masuk seperti ini. Kita praktekkan saja, kita lihat. Misalnya contoh ya, ini kita tidak dibawa ke sini, jadi tidak akan masuk dengan otomatis. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan tadi ini yang benar ini. Begitu ya, kita hapus dulu. Berarti kita akan remove backgroundnya. Caranya adalah pada situs yang ini, yang satu lagi yang Kang Asik sebutkan tadi adalah remove.background. Nah ini kita remove backgroundnya. Di sini remove backgroundnya tanpa harus hitungan menit, mungkin detik ya. Kita coba upload image, kita ambil. Kita tadi menyimpan foto, kita klik di sini ada foto backgroundnya ya, sudah disiapkan oleh Kang Asik. Kita akan ngambil foto ini kan, kita tinggal klik, kemudian open. Tunggu beberapa saat, ini adalah sedang proses remove backgroundnya. Nah kan sudah selesai. Kang Asik bilang adalah hanya hitungan detik, nggak 1 menit. Caranya kita download lagi tentunya. Misalnya kita simpan di sini ya, misalnya di picture. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita tulis latihan remove. Jadi biar nggak ketukar ketika nanti teman mau mengupload gambarnya pada canva.com. Latihan remove seperti itu, disimpannya di picture. Tentunya kita save teman-teman. Nah sudah, ini artinya sudah, dan tentu bisa kita lihat. Klik langsung, hasilnya adalah tampilkan dalam folder. Tentunya tadi kan di picture di sini pada gambar latihan remove. Kita cari. Berarti pada huruf L ya. Ini teman-teman sudah ada latihan remove. Jadi pada picture betul ya. Langsung kita aplikasikan pada prakteknya saja. Ini tutup dulu teman-teman. Seperti itu, kita balik lagi ke sini. Gambar yang sudah di remove pada folder picture kita panggil pada upload, diaplikasikan pada .com dengan cara upload file. Nah seperti ini, dipanggil pada picture tadi ya, dengan filenya adalah latihan remove. Kita lihat. Nah ini teman-teman lihat kan, kita klik tentunya dan kita buka, tunggu beberapa saat. Seperti ini progress barnya sampai selesai. Nah di sini ada 2 perbedaan. Ini yang di remove backgroundnya warna hijau ini, yang ini tidak. Kemudian yang akan kita gunakan pada latihan ini adalah ini yang sudah di remove gambarnya. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi terlihat bahwa kita ini di luar jendela seolah-olah ya, namanya juga gambar ya. Jadi sebetulnya gambar itu harus pintar-pintar menghayal atau imajinasinya harus tinggi, feelingnya dan rasanya itu ya yang harus tinggi. Kemudian visualisasinya juga untuk nanti melihat warna juga di samping memerlukan memang ada paduan warna yang khusus, bahwa ini adalah untuk keadaan yang misalnya santai atau misalnya yang energik atau misalnya yang panas. Jadi sebetulnya gambar dan warna itu adalah sebuah komunikasi teman-teman. Makanya kadang-kadang disebutkan desain komunikasi visual seperti itu. Langsung ya, misalnya kita buat satu lagi nih, jadi 2 misalnya seperti ini. Jadi biar bingkainya 2. Caranya kalau sudah berlapis seperti ini, misalnya yang kecil ini kita kedepankan ya, tinggal kita klik di sini, klik kiri, kemudian klik kanan, layer bawa ke depan dengan bring bawa to front ke depan. Nah seperti ini, maka akan menjadi 2 lapis. Nah seperti itu maksud Kang Asik. Karena apa? Gambar yang ini yang backgroundnya di remove akan kita bawa ke sini, tersembunyi ya. Gampang, kita tinggal klik ya. Sekali lagi, klik kiri, klik kanan, atau teman-teman klik kanan juga langsung bisa. Kemudian layer lagi, jadi mainnya di layer. Kita bawa atau bring ya to front ke depan dengan 2 lapis, karena Kang Asik kan bikin tadi background 2, kita tinggal bawa ke depan. Seperti itu. Nah ini kan bukan berarti ditaruh di sini, karena di sini jelek, tidak ada batas. Bagaimana caranya? Kita bawa ke sini. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa Kang Asik ini di luar jendela yang bulat ini. Misalnya namanya juga gambar ya. Nah misalnya ininya backgroundnya ingin dirubah ya, teman-teman tinggal merubah saja. Warnanya apa misalnya seperti tadi hijau toska, kita tinggal pilih
Kita cari misalnya di sini, mau ini boleh seperti itu. Hanya saja kalau warnanya yang ada hitam dan mirip ini akan tidak tampak jelas. Berarti kita harus menggunakan warna yang lain, teman-teman. Misalnya warna seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Tapi antara ini dengan ini kurang bersahabat terlihat ya. Istilah kata adalah masing-masing. Seperti itu. Coba kita pakai yang ini. Nah, jadi selesai sudah kita membuat dua buah gambar nih. Yang kita praktekkan adalah antara meremote dot background dan tanpa meremote dot background untuk thumbnail kita. Itu saja teman-teman ya. Kita sedikit-sedikit saja mengulas tentang bagaimana membuat thumbnail yang sederhana, bagaimana membuat thumbnail yang gratis. Kita hanya menggunakan aplikasi canva.com dan juga aplikasi yang disebut remove.background. Jadi kedua aplikasi ini mudah-mudahan menginspirasi, minimal menghibur untuk teman-teman, dan tentunya kita lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi itu saja teman-teman sementara yang bisa Kang Asik sampaikan, dan tentunya kita berjumpa di video selanjutnya. Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.